Darni. Ini serius nih Darmi. Jadi tulisan Martin Luther itu menginspirasi semangat Jerman di bawah pimpinan Hitler. Ini datanya nih. Iya. Nah, ini datanya. Nih, bukti sejarah menunjukkan bahwa partai NAZI di tahun 1930-an dan 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka dengan mengerahkan kendali mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah untuk memasukkannya ke dalam kurikulum, diajarkan loh di sekolah loh. Dan gereja-gereja Lutheran gereja-gereja Lutheran setempat turut memasukkannya ke dalam khotbah-khotbah. Nah, tulisan itu mempengaruhi kebencian selama 500 tahun. Waduh, betul itu Darmi? Darmi, betul itu? Udah baca di sini nih. Jangan jadi si Darmi dapat biji Bang Billy sebagai teman setiamu. Nah, itu. Gak jadi si Darmi dapat biji Bang Billy. Billy, di Alkitab nggak ada disuruh kita. Nggak dapat Darmi biji Bang Billy, asik. Enggak, mentok gigi. Aku ya. Oke, itu kan tadi narasi Ripa itu urusan dia. Yang jelas kita kan sekarang Alkitab dan Al-Quran. Sekarang di Quran surat Al-Maidah tadi ayat 51. Dulu Darmi, itu aku tanya sama kau, bener apa enggak itu yang tadi tuh? Itu kan di luar dari Alkitab. Sejarah tapi itu Darmi. Ya sejarah aku nggak mau tahu itu. Sekarang aku memegang Alkitab. Kau Protestan kan? Berarti ya Protestan. Berarti kau itu turunannya dari sana, dari pembenci Yahudi. Tapi nggak ada kan di Alkitab kami, nggak ada disuruh membenci Yahudi. Ada di kitabmu ada. Yesus mengatakan bahwa orang Yahudi itu keturunan ular beludak. Itu Yahudi yang Farisi. Yahudi yang Farisi loh. Enggak, kata Tuhanmu keturunan nenek moyangnya. Berarti seluruhnya orang Yahudi. Apalah kau Dani? Ada Yahudi yang ada Farisi. Ayatnya. Makanya dikatakan Yesus, waspadalah terhadap orang-orang Darmi. Farisi. Kubela kau Darmi. Bela Bang Mili, bela. Jikalau kehidupanmu tidak melebihi alih-alih orang Farisi, kau tidak akan masuk kerajaan surga. Bukan orang Yahudi yang benar. Kena kau Ripa. Kena kau Ripa. Kena kau Ripa. Biji Bang Mili. Oke. Siapa sekarang ini? Darni kan? Kau ya, akhirnya kau menikah juga dengan Mami, tapi kau harus jadi Yahudi, nggak bisa Darni nggak. Adanya pacar si Billy, kau ini Ripa. Enggak, dia suka sama udah kering, dia udah itu perlunya yang basah, wet. Yesus mengatakan bahwa orang Yahudi itu nenek moyangnya ular beludak loh. Bang Billy, nenek moyangnya sendiri dikata-katai loh sama Yesus loh, apalagi nenek moyang orang lain. Benar tuh kata si Darmi. Coba Darmi, kau hajar lagi. Ini kan si Ripa sekarang gilirannya. Lukas pasal 3 nomor 7, Darni penyesat, coba. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi kamu hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Ini kata Yohanes ya. Jadi si Yohanes sudah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak akan selamat dari neraka menurut si Yohanes. Gitu. Terus Yesus juga mengatakan hal yang sama. Nih. Kita lihat di sini ya. Lucu loh. Yesus ini nenek moyangnya dikata-katai loh. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia pada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Dibilang loh nenek moyangnya ular beludak loh, Darni. Yesus ini lucu loh, nenek moyangnya aja dibilang ular beludak loh. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Tapi di satu sisi dia suruh, kalau kehidupan keberagamaanmu, tapi betul sih, kehidupan keberagamaan orang Yahudi itu termasuk yang dipuji sama Yesus. Jadi orang Kristen ini nggak boleh masuk surga kalau kehidupannya nggak kayak orang Yahudi. Masalahnya kalian nggak kayak orang Yahudi, kalian kayak orang Yunani. Udah ya, ular beludak itu maksudnya yang tidak percaya kepada siapa? Sang pencipta itu, yang percaya kepada apa? Berhala Hubal. Nah, itu dia maksudnya ular. Berhala Hubal yang dikelilingi itu loh. Kan ada orang-orang mengelilingi berhala Hubal. Nah, itu maksudnya ular beludak. Itu bukan orang Yahudi yang benar. Antikristus loh, budak Antikristus. Antikristus. Enggak, tapi dan itu betul. Siapa yang menyembah dewa Hubal itu emang penyembah pagan. Itulah ular beludak. Ya, aku sepakat. Makanya Rasulullah datang untuk mengharamkan orang-orang menyembah kepada dewa pagan. Yang adil yang menentukan, iya kan?
Hakim yang adil. Kita nggak boleh Aku sesama sepakat. kita mengatakan, si Diarni ular beludak, si Ripa ular beludak, nggak boleh. Loh, Kau Ini tahu cuma nggak, bilang Darmi? Yesus pelajaran. yang bilang ih. Darmi, kau tahu nggak ular beludak kayak gimana? Nah, kok kasih tahu nih emang kau. Oh, Ular beludak kau tahu? Lonjong dan hitam. Ular beludak itu si Paulus karena dia enggak Yesus yang Coba kalian mengatakan. lihat, guys. Kalian lihat ular beludak itu ada gambarnya, lonjong dan panjang. Iya. bisa Itulah buat diserahkan kepada Paulus loh. Paulus itu Loh. pengabdiannya. Ya udah kalau gitu Dani penginjilannya itu coba mulia. tunjukkan sama aku. Ya udah kalau gitu Dani baca Matius 23 nomor 15. Coba baca. Baca Dani Matius 23 nomor 15. Dani jadi Ya, orang sabar, Yahudi sabar. aja. Iya. Biar nikahi sama Bang Billy. Aduh, si Billy ada pasangannya itu. Udah putus dia udah bilang sama aku kemarin. Kata dia salam ya Belum, sama Dani katanya. Iya. Dia Provokator tergila-gila kau. enggak dia Eh. tergila-gila melihat hidungmu. Dan gitulah, nih ada yang nonton habis gua nanti nih. Iya, nanti calonnya nonton jadi nggak jadi nikah. 23 ayat 5. Nah, kan bisa Dani serobot. Langsung diserobot sama Darni. Ini dia Pokoknya ya. nanti ya, kalau jadi kita beli pelumas dulu, Darmi. Pelumas itu kan biar bisa lancar gitu. Oke, dengarkan Billy. Oke katanya. Matius 23 ayat 13 dulu dong, ayat 12 dulu. Dan Bacalah. barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu selalu dikatakan sampai ayat 15. Orang-orang Farisi itu taunya kau Reva, apa ciri-ciri orang Farisi? Ini dia. Dengar ya. Tunggu dulu, aku belum selesai. Kan sudah dibacakan. Aku suruh membaca membaca itu biar aja. Darni itu tahu apa yang ku maksud. Nah, sekarang pertanyaan dari ayat ini, sebutkan samaku siapa yang dimaksud Yesus adalah seorang ahli Taurat dari sekte Farisi yang menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk mengajarkan agama buatannya sendiri yang berbeda dengan ajaran para nabi yang kemudian pengikutnya menjadi orang terjahat di muka bumi. Sebutkan satu nama. Kalau tidak ada berarti Yesus berbohong. Baik. Sekarang sesuai dalil datanya. Matius 6 ayat 5. Memamerkan, inilah ciri-ciri orang Farisi, memamerkan kebaikan. Suka berdoa di Matius tempat umum. 23 nomor 15 Dengar itu yang dulu. ditanya bukan Aku mau ciri-cirinya menjawab. Darni. Aku Matius mau 6 bertanya ayat 5 namanya. itu suka Oh, berdoa di Darni. tempat umum untuk Aku belum membuat memam- orang aku belum memamerkan perbuatan memamerkan, baik. Darni. Aku Itulah belum ciri-ciri memamerkan. orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus yang seperti ini ya. Aku bertanya kepada engkau, wahai Darni penyesat. Apa? Siapakah nama orang dari ahli Taurat dari Nggak sekte ada Farisi? dibilang namanya di sini. Waspadalah. Makanya aku tanya, kalau kau tidak tetapi bisa menunjukkan tetapi Tunggu kami dulu, Kristen Darni. tertuju kepada ini orangnya. Ini Siapa? ciri-cirinya Farisi. Siapa? Dengar Orangnya dulu. agamanya apa? Agamanya Diam sekarang dulu apa? kau. Apa Farisi agama ini- yang dibawa si Farisi sesat ini, apa yang dia bawa agamanya? Ahli yang mana Taurat. pengikutnya Taduh, itu taduh menjadi dulu. orang jahat. Ahli Tunjuk Taurat. sama. Taduh, gua tahu nih arahnya nih. Kayaknya mau Iya. mengarah ke Paulus. Coba harus ada bukti nggak dia mengaku aku seorang Farisi, ada nggak? Ada. Ada. Jangan ada ngarah memang. kau Ripa. Jangan ngarah kau. Ada. Nah, ini Ada. makanya Bang Billy Memang baca. Paulus memang orang Farisi, tetapi yang coba Udah, ayatnya dulu dari gantian mana? kalau gitu. Ya udah gantian biar aku. belum. Siapanya? Teman-teman, Jangan kau edit. panjang kali Darni yang kutanya. Enggak, yang kutanya itu siapa? Enggak ada edit-edit. Lihat cross check sendiri ya. Coba. Teman-teman, materi ini ada di dalam website aku mesiah.org. Jangan lupa judulnya Nabi Palsu menurut Bible. Perhatikan di sini. Jadi ku jawab. Nubuatannya Apa adalah yang ku jawab? celak. Mana Aduh, sih? Darni kan aku lagi nunjukin bukti. Pertama, pertanyaanku di sini adalah siapakah orang ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama baru keluar Israel dengan menyeberang lautan, menjelajah daratan, yang bahkan menjadi tokoh penting dalam agama tersebut, dan apa agama yang dibawa si penyesat ini? Kalau tidak ada berarti Yesus berbohong. Nah, Harus kalau ada aku bisa buktinya dong. menunjukkan ada. Paulus itu adalah ahli Taurat dari sekte Farisi, Kisah Para Rasul pasal 23 nomor 6. Dan karena ini kutipan langsung dan Coba karena baca ia dulu tahu ayatnya, biar kita dan tahu karena dong. ia tahu
bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Itu satu. Yang kedua, Paulus adalah tokoh pertama yang mengajarkan agama Kristen yang berbeda dengan ajaran para nabi-nabi Bani Israel. Ya, Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ajaran Kristen ini dibawa oleh Paulus. Ajaran Kristen ini berbeda dengan ajaran orang Yahudi. Lanjut. Paulus juga mengajarkan Kristen keluar dari Israel karena mengaku dipilih untuk non-Israel. Bayangkan, Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Di sini dikatakan bahwa si penyesat ini mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama dia. Pertama, Paulus membawa agama baru dan kemudian mengarungi lautan. Ini dia, ya. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dan di Kisah Para Rasul, Kisah Para Apostolos 27 nomor 1, setelah diputuskan bahwa kami harus berlayar ke Italia, menyeberangi lautan dia, mengajarkan agama barunya. Paulus dan beberapa orang tahanan yang lain diserahkan pada Julius. Dan di dalam Matius pasal 23 nomor 15 itu, bahwa orang yang ikut agama penyesat ini menjadi sangat jahat, lebih jahat daripada Paulus. Paulus menganiaya jemaat Yesus. Sementara gereja Katolik, inkuisisi yang dilakukannya 500 tahun itu menganiaya orang-orang yang mengaku pengikut Kristus dan juga menganiaya orang-orang non-Kristen. Maka kejahatan gereja Katolik lebih jahat daripada kejahatan Paulus. Begitu juga dengan Protestan. Kalau Paulus menganiaya murid Yesus, Protestan tokoh-tokohnya menganiaya orang-orang anak baptis yang mengaku pengikut Kristus. Artinya sama persis kejahatan yang dilakukan 500 tahun kejahatan dari gereja Katolik, dan beratus tahun juga kejahatan yang dilakukan oleh si tokoh-tokoh Lutheran atau tokoh-tokoh Protestan. Nah, bahkan pencabulan di dunia dilakukan paling banyak oleh pastor di gereja, sampai-sampai hal ini menjadi perhatian PBB. Nah, jumlah paling banyak pembunuhan menurut penelitian Juan Cole itu dilakukan oleh orang Kristen. Di mana datanya? Klik di sini ya. Klik di sini akan ada nanti data dan teman-teman boleh langsung ke datanya tersebut. Ya, ini dia. Buka di sini. Maka teman-teman akan ketemu linknya langsung. Nah, ini dia ditulis sama siapa? Ditulis oleh Juan Cole, seorang profesor dari founder and chief editor of Informed Comment. He is Richard P. Mitchell, professor of history at the University of Michigan. Dia itu profesor dari Universitas Michigan. Apa kata dia? Dibuat diagram di sini. Kalau memang agama Kristen agama yang benar, kenapa justru yang paling banyak menghabisi nyawa orang killed by Christian of European heritage? Informed Comment. Maka pertanyaannya adalah, ketika Yesus mengatakan bahwa penyesat ini menjadikan pengikutnya yang tobat mengikuti orang ini, itu menjadi orang yang lebih jahat daripada Paulus. Kenapa dipenuhi oleh agama Kristen nubuatan itu? Nah, tunjuk kepada saya ada agama yang lebih bejat secara sejarah daripada agama Kristen. Kolonialisme itu Kristen, perang salib itu Kristen. Tunjukkan kepada saya. Lanjut. Darmi, betul itu Darmi? Tunggu, dengar. Orang Farisi adalah sekelompok ya, sekelompok orang Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat dan tradisi agama Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan mentaati keduanya, mereka akan mendapatkan keselamatan karena mereka sangat paham agama. Banyak kaum Farisi juga menjadi pengajar-pengajar hukum Taurat. Namun Tuhan Yesus malah mengecam Farisi, orang Farisi. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 5. Dengar ya. Inilah ciri-ciri orang Farisi. 6 ayat 5. Ini dia. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
mereka sudah mendapat upahnya. Itulah ciri-ciri salah satu orang Farisi. Si Paulus nggak pernah mau pamer-pamer berdoa di itu. Tadi dulu itu berdiri di rumah ibadah, emang harus berdiri kalau di dalam rumah ibadah. Gimana sih? Pada Kan kalau- tikungan-tikungan, pada Tadi kan kau tikungan-tikungan bilang jalan raya. berdiri di rumah ibadah. Memang kan kalau rumah ibadah, kalau kita masuk beribadah ya, Ya mesti kalau berdiri. boleh di dalam lah berdoa, jangan di tikungan, jangan di Enggak, kau tadi kan bilang pamer tengok orang. tadi Ayo. kan kau bilang berdiri di rumah ibadah, yang memang tempat rumah ibadah harus berdiri. Dengar Gimana dulu. itu? Kalau menurut di kekristenan, yang masuk rumah ibadah itu masuk ke dalam, bukan di luar pintu itu berdiri pamer-pamer. Coba kau baca ulang, atau coba kau baca ulang, coba baca ulang, Ya. coba ulang. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Bener, Dan bener, Mak. Masa pada di luar? tikungan-tikungan jalan raya. Boleh? Enggak. Tikungan-tikungan jalan raya boleh? Itu kedua. Nah, itu dia. Supaya mereka dilihat orang. Tar dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu dia. Itu satu ya. Tercatat dalam Matius 6 ayat 5. Sekarang Matius 23 ayat 23. Apa lagi? Sebentar. Siapa yang sembahyang di tikungan? Ya, orang Kristen mana ada? Emang orang Islam Paulus, suka di tikungan. Paulus nggak ada seperti itu. Paulus nggak ada seperti itu. Itu semua itu salah semua. Lihat aja tadi, lihat ya narasinya ya. Lihat ini. Matius Bagaimana- 23 Gini. ayat 23. Apa sih, Bagaimana ini bukan firman Tuhan, bisa aku jamin. Kenapa? Tadi udah salah tuh. Yang berdiri di rumah ibadah, yang di Celakalah rumah kamu. ibadah. Dengar dulu Bibi. Mereka jangan kan berdiri bang, joget-joget. ahli Mereka Taurat. gini-gini lagi bang di Dan orang-orang gerejanya bang. Farisi. Bukan Hai berdiri, kamu Bang. Mereka orang-orang joget-joget munafik. lagi. Sebab tunggu dulu. Sebab perpuluhan Iya, Darni. dari selasi Dani. Ada sepuluhan atas manis lagi. dan jantan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga diabaikan. Itu maksudnya itu menuntut Darni. ketaatan pada hukum. Siapakah nama tokoh Kenapa itu? dipotong-potong Nama lagi, orang. Pak? Kau tadi ngomong aku diem manis Iya iya iya. mendengarkan Bang lu. Billy kasih biji bang. Gimana sih? Janganlah takut. Aku udah takut Bukan tuh masih takut, baru bosan 2. lama kali Kau lu. tadi datamu setengah jam. Aku nggak pakai ada potong. data. Udah Kau mulai cuma rusuh membacanya kau. Darni. Cepatlah dan lama Bacalah. kali. Kan ada kau. di depanmu Alkitab. Kau bacalah. Aku nggak mana bohong aku. Menganggap diri sendiri lebih baik. Mereka merasa paling saleh Paulus. dari orang lain. Paulus. Lukas 18 ayat Paulus 11 banget ya. sampai 12. Itu dia ya. Itu namanya munafik. Itu orang Farisi. Ya, aku Lalu tunjukkan ayat 4. munafik. Nomor 4. Fokus pada penampilan luar. Orang Farisi sangat memperhatikan penampilan luar, mengabaikan Ya kondisi jelas hati lah, masa mereka. mau Matius mau 23 gembel, ayat penampilan 27. luar paling Yesus penting. menggambarkan mereka sebagai udah. udah Itu parah ya. ini. Yesus Ajaran menggambarkan bukan ajaran mereka Tuhan sebagai ini. kuburan yang dicat putih, tampak Ya, indah memang dari penampilan luar, harus rapi. namun penuh dengan Gimana? tulang mati dan segala macam Enggak bang, kotoran. kalau si Darni ke gereja Itulah nggak boleh ciri-ciri pakai orang emas, Farisi. bajunya Nggak nggak ada boleh satupun mahal. itu terdapat di dalam Paulus, ya nggak ada. Jadi kalian itu berhentilah untuk menghujat Paulus. Tapi kalaupun kalian teruskan, ya silahkan saja. Bukan begitu Darmi, kan Apa sih, keluar Darmi? mesti pakai baju yang bagus. Masa baju jelek? Si Darni nggak Iya, boleh, dia harus pakai baju penampilan, monja. penampilan Nggak, saja Bang Billy nggak maksudnya. tahu. Ya, memang Dalam harus kitab, Bang Darmi, Billy Kak. nggak, Bang Billy salah. Kalau kau pergi ke istana presiden kau undang, terus kau pakai baju gembel, diusir kau Darmi. Jadi memang harus Itu di ajarannya Tapi di begitu. sini penampilan itu artinya harus ini, utama. Orang kalau berbisnis aja penampilan mereka itu dilihat. hanya penampilan luarnya saja loh, Ya, maksudnya. justru itu penampilan Itu luar diibaratkan itu. dengan pakaian yang seperti itu. Di luar aja bajunya rapi-rapi, tapi di dalam kotor otaknya gitu maksudnya. Ya? Iya, si Gitu. Darni diajarkan Itulah dalam. orang Parisi yang harus diwaspadai. Lama lagi Darni ya. Oke lah, udah jam 12, jam Jangan 1. pergi dulu Darni, aku mau menunjukkan. turunlah. Enggak, Sebentar kau, dulu, enggak kalian kasih pun aku Darni. bicara lama. Udah, Iya, aku iya, ngomong iya, tadi biar dong. dulu, Yaudah, biar Darni, dulu. udah, Darni dulu ngomong deh. 5 jam, Udah. 5 jam. Ya Darmi langsung. Benar itu Darmi. Darmi benar itu. Darmi kemana? Penyesat? Darmi, kau tengok nih kelakuan Paulus ya. Kau sudah mengatakan orang yang meninggikan dirinya itu adalah orang yang sesat.
Nabi Muhammad itu tidak pernah mau dipuji berlebihan. Tapi kau tengok bagaimana Paulus, ya. Kau tengok kata Paulus. Coba lihat di dalam dia mengaku punya roh Tuhan. 1 Korintus pasal 7 40. Meninggikan diri loh. Dia mengaku bijaksana. Padahal dalam kitab Amsal dikatakan jangan mengaku bijaksana. Jangan mengatakan bijaksana. Amsal pasal 3 nomor 7. Bang Billy, bener kan? Jangan mengaku bijaksana. Amsal pasal 3 nomor 7. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 15 si Paulus mengaku bijak. Artinya yang meninggikan diri itu adalah Paulus. Ada itu ayatnya di mana ya di Perjanjian Baru tentang penurutan firman Tuhan. Aku yang paling Iya, aku bahkan dia mengaku lebih aku setara dengan Gimana rasul-rasul tuh ayatnya? pilihan itu. Ada tentang firman itu tadi Galatia, Filipi tadi. Kan aku melebihi tunjukin tadi. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lainnya. Gimana itu tadi ada? Aku tidak bercacat melaksanakan hukum Taurat gitu kata dia. Orang yang meninggikan dirinya itu Vano mute dulu lah. Bahkan dikatakan aku menjalankan hukum Taurat tidak bercacat gitu. Ah udah nggak ada Darni, nggak asik, nggak seru. Aku udahlah kalau Darni udah kabur. Yang lain masuklah orang Islam yang lain ya. Aku mau istirahat, mau tidur. Baiklah teman-teman, aku mau promosi dulu. Yang pertama, bentar lagi mau Ramadan. Barang siapa yang ingin membelikan rendangku, silahkan di DM ke nomor WhatsApp aku ya. Yang bikin mama aku. Terakhir aku bikin sama pekerja aku, rendangnya basi ketika dikirim jauh. Tapi kali ini mama aku yang bikin. Insya Allah sudah sesuai dengan inilah standar SNI ya. Silakan di DM ya kalau yang mau beli rendang aku. Terus satu lagi apa ya? Ya yang mau mendoakan si Darni terkutuk nggak apa-apa karena dia penyesat sekali ya. Masa dia bilang Paulus itu rasul yang benar? Udah jelas-jelas dalilnya dia mengaku bijaksana, menghilang, minta dipuji, merampok, ngeri banget kan? Nah terus satu lagi apa ya? Teman-teman jangan lupa di follow akun-akun aku. Terus jangan lupa diketik mesia.org ya. Di situ materi-materi diskusi aku ada di situ teman-teman kalau yang mau melihat. Apalagi Jadi ya. kalau menurut Islam ini teman-teman Islam mana yang lebih terpuji, lebih terhormat, Paulus atau Musa? Nabi Musa alaihissalam itu nabi, enak aja, nggak bisa dibandingin sama Paulus. Bahkan Nabi Muhammad ketika ada sahabat marah kepada orang Yahudi yang memuji-muji Nabi Musa, Nabi Muhammad malah marah kepada sahabat. La nufariku baina min ahadi min rasul. Tidak ada boleh kami membanding-bandingkan antara Yakub, Musa, Abraham, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh. Kami harus memuliakan mereka. Paulus itu levelnya apa sih, nabi apa rasul sih? Bingung dah gue dah. Tidak terkenal, tidak diketahui, dan sebenarnya dia tokoh yang tidak pernah dikenalkan walaupun ada tafsir yang mengutip nama Paulus atau Saulus, tapi itu tidak kuat, bukan literasi yang sahih. Oh gitu. Iya. Kami tidak mengenal siapa Paulus. Jadi Ya ada katanya literasi yang tidak sahih yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi itu literasi bukan sekunder, tersier sih. Dalam hadis dalam Al-Qur'an kami tidak mengenal Paulus. Bahkan sebenarnya kalau ditanya orang Kristen apakah mereka mengenal Paulus atau tidak, mereka nggak punya data-data otentik terkait Paulus. Dan lucunya Paulus ini yang paling banyak surat-suratnya dalam Bible. Tapi waktu itu pernah ada informasi di Ibnu Katsir itu gimana tuh? Itu kan bukan sumber sahih yang mengatakan iya, itu bukan sumber sahih, tetapi itu adalah salah satu metode ulama ini kan komprehensif, Bang. Bahkan ulama kami banyak loh mengambil sumber Israiliyat walaupun kami tidak bisa menjadikan itu patokan keyakinan, tapi diselidiki dan dikaji. Gitu. Reva, sebelum mengakhiri boleh nggak aku bertanya dulu tentang iman kalian? Ya bertanyalah kau mumpung aku belum turun. Aku mau turun karena Darni udah nggak ada. Aku ngejar Darni aja tadi. Oh ya, tapi sebelum itu saya mau kasih data dulu ya, teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa penyesat ini menjadikan penganut agamanya menjadi sangat jahat. Teman-teman tahu tidak? Kejahatan yang mengatasnamakan Tuhan itu sejarahnya dimiliki oleh Katolik dan Protestan. Salah satu kejahatan yang sangat mengerikan adalah menghilangkan suku Indian dengan memaksakan orang-orang Indian masuk ke agama mereka dengan asimilasi paksa. Ini salah satu bukti sejarahnya ya.
yang tidak akan pernah bisa dihilangkan oleh siapapun. Ini jenazah 215 anak ditemukan terkubur di bekas sekolah berasrama BC. Ini ini berasrama ini, tahu nggak siapa yang menjaganya, mengelolanya? Benar sekali. Sekolah ini dikelola oleh Katolik, teman-teman. Ya, ini sekolah yang dikelola oleh Katolik. Tempat orang-orang Indian diasimilasi paksa sampai mereka menemui ajal mereka. Nih ya. Nih. Berarti Ini serem dia. tuh di situ tuh auranya pas Nih ya. itu. Nih, diperkirakan lebih 150.000 anak bersekolah di sekolah berasrama di Kanada tahun 1830 sampai sekolah ini ditutup 1997. Ini nama sekolahnya apa? Kita lihat ya. Ini dia sekolahnya. Kalau kita cross check ya, ini nanti kita diarahkan ke sini. Ini sejarah sekolah asrama. Ini sekolahnya yang dikelola oleh apa? Gereja Katolik. Ya. Nah, bentar ya. Nih ya. Kami tahu ribuan siswa mengalami kekerasan fisik dan seksual di sekolah berasrama. Semua menderita kesepian dan kerinduan untuk pulang karena mereka diculik, ya. Dan sekolah ini dikelola oleh gereja Katolik, teman-teman. Nih. Coba kalian cross check ya sejarah sekolah asrama ini. Ya, ini sekolah asrama Indian pertama yang dikelola oleh gereja. Ya. Jadi kalau ada yang bilang ini kejahatan bukan atas nama agama, ini bullshit banget. Ini kejahatan atas nama agama. National Center for Truth and Reconciliation. Ya, ini terjadi dan data-data ini nggak bisa dihilangkan. Ya, bahkan paus pun meminta maaf kepada orang-orang di Kanada. Ini datanya dari Katolik sendiri nih. Nih dari Katolisitas. Ketika asimilasi hancurkan masa depan suku Indian, Paus Fransiskus meminta maaf agar proses penyembuhan dan rekonsiliasi dapat berlanjut. Mari kita lihat. Ya. Nih. Ya. Ini Christopher Columbus yang pertama sekali datang membawa orang Eropa ke Indian. Ketika dibantu oleh orang Indian, mereka dirampok dan dirampas. Ya. Nah, masyarakat adat diberi nama Indian. Dan bahkan mereka orang Eropa ini membawa penyakit ke situ, penyakit menular. Ngeri loh mereka ini. Ya, mereka bangsa-bangsa Eropa lain menyusul ke Amerika. Mereka menyebar dari Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Mereka menjajah, betul-betul menjajah. Dan mereka adakan acara Thanksgiving ini. Thanksgiving bagi kaum imigran Eropa adalah kebahagiaan karena mereka diselamatkan. Tapi bagi orang Indian itu adalah perayaan penderitaan. Mengapa? Karena banyak hak-hak mereka dirampas seperti tanah. Mereka tidak boleh menggunakan budaya dan bahasa mereka. Bahkan di Amerika Serikat mereka ditempatkan di berbagai reservasi dengan kondisi hidup yang menyedihkan. Padahal mereka orang asli pribumi. Nah, di Kanada, sistem bersekolah berasrama Indian dikembangkan menjadi sebuah jaringan sekolah asrama bagi masyarakat adat. Jaringan tersebut didanai oleh Departemen Urusan Indian pemerintah Kanada dan dikelola oleh apa Bang Billy? Gereja-gereja Kristen. Termasuk lembaga-lembaga Katolik yang mengelola 66 sekolah berasrama. Ini fakta. Ya, ini fakta. Sistem sekolah ini diciptakan untuk mengisolasi anak-anak pribumi dari pengaruh budaya dan agama asli mereka. Mereka dikeluarkan dari agama asli mereka. Mereka sendiri untuk mengasimilasi mereka ke dalam budaya Kanada yang dominan. Selama sistem ini berlangsung lebih dari 100 tahun keberadaannya, sekitar 150.000 anak-anak ditempatkan di sekolah-sekolah berasrama secara nasional. Betul itu, Jos, betul itu, Jos. Ini sejarah. Mau dihilangkan gimana sejarah ini? Katolik sendiri yang bikin kok. Ini orang Katolik sendiri yang bikin. Hidupkatolik.com. Jadi itu kalau tadi kan gua tadi lama belajar ini apa masalah suksesi ya untuk menghajar si botak itu, geng. Tadi gua di ruangan Katolik. Jadi yang melakukan kebanyakan Protestan, tapi yang meminta maaf atau healing tuh Katolik gitu kata mereka. Jadi gimana, Jos? Apakah itu kelakuan Islam atau Yahudi atau Kristen? Saya belum melihat di sana dulu. Enggak usah dulu lari-lari ke situ dulu. Aku mau bertanya. Saya nggak lari, saya lagi tiduran rebahan di sini, saya nggak lari. Enggak,
nanti bisa dilanjutkan lagi nanti, tapi saya lihat dulu datanya. Tapi saya mau bertanya dulu sama kalian dulu, sama Rifa sama siapa ini 3 juta ini. Boleh? Boleh Rifa? Boleh. Wah, Farisi. Apa tanyalah, aku mau tidur nih, cepatlah, ada jam 2.55 nih. Aku harusnya tidur tadi jam 12 ini. Gara-gara si Darni kampret aku naik ke atas ini. Bencong aja belum tidur jam segini. Ini Ya Rifa. kau lah, aku bukan BNCON gak Kau aja lah jadi BNCON Oke, gini. Kenapa sih sampai kuat kali kalian mempertahankan iman kalian itu? Padahal akhiratnya tetap ya gimana? Di neraka, gimana? Oh, kau Apa yang tahu membuat memang kalian- kita bentar, semua bentar. akan masuk ke neraka, Bentar. tapi dibersihkan setelah itu kita balik lagi ke asal kita. Nah, Bang Billy aja bisa jawab. Wah. Dia Yahudi padahal ada-adanya kau. Gini. Heran aku sama mana, orang dulu Kristen yang, ini. mana yang duluan lahir ya? Nabi Adam atau siapa itu namanya tuh Muhammad itu siapa itu? Nabi Adam lah. Nabi Adam. Bilangnya kau Jos. Bukan, Nabi Adam. Yang membuat Al-Quran kalian nih itu surat-surat itu Al-Quran, ngomong Al-Quran aja kagak bisa lo. Al-Quran. Nah, itu enggak sama aku itu. Siapa yang membuat itu? Mana ada dibuat? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dicatat oleh sahabat-sahabat. Nah, terus Terus, dari mana tahu si Muhammad kena pelanggaran pula aku ini. apa pelanggaran kau aja ngomong nggak becus. Inilah kan malu Kayak tahu. gini lah kalau jadi Kristen di depan kami umat Islam ngomong bahasa Indonesia aja nggak beres. Kalian sok-sokan bilang kalau kami masuk neraka. Kalian baca tuh dalam Markus pasal 9 nomor 49 nomor 50. lari-lari, Karena setiap lari-lari. orang akan digarami dengan api. Kalian semua digarami dengan api. Jangan dulu. Oh. Banyak kali ceritamu. Ngomong yang benar dah, Jos. Kau atur Iya, dulu, ngomong yang atur benar. dulu, atur dulu. atur Siapa dulu. namamu dulu? Siapa namamu? 3 juta siapa biar enak dia. Ini kan Rifa. Namamu? Si Ganteng. Oh, si Ganteng. Oke, Ganteng. Begini. Bukan, salah. Si Biji. Lanjut. Oh, si Biji. Biji apa dulu nih? Biji Para tuyul lagi berkhotbah tuyul. aku ada lihat data. Nabi Kilan itu nyuruh orang untuk minum kencing unta. Biar apa itu? Biar sehat. Kalau ada tolak angin waktu itu pasti disuruh minum tolak angin. Daripada disuruh Tuhan kau minum racun, pilih mana kau? Tuhan 3 kau nyuruh minum kali. racun. Kenapa penyesat kali? Yang tega itu Sampai Tuhan itu. kau. Tengok, dengar Yang dulu. Jangan. kalau dengar Nabi dulu, dengar dulu, kami, dengar dulu. kau bertanya, aku pula yang dengarkan Iya. kau. Udah aku lagi ya. menjawab. Boleh nggak aku jawab nih? Masih Kau ada kan tanya lanjutannya. nabiku. Masih ada lanjutannya pertanyaan. Masih ada, diam dulu. Belum Masih ada selesai pertanyaan. aku menjawab. Masih ada. Kan Kau bertanya, boleh nggak aku Takut. jawab? Kau takut? Jangan, Mok. Takut. Jangan kau ketipu takut. semua. Jangan kau tipu-tipu semua. Kau bertanya, aku jawab. Kau pula yang Ini ini. tua Sekarang aku janda. tanya. Nah ini kau Kristen kali sifatmu ya. Kutanya sama kau dulu, Ya, ada Bu. larangan minum kencing manusia di kitab kau? Enggak, jangan dulu lari-lari dulu. Loh, Pak. giliran aku bertanya balik, kau suruh bilang aku lari-lari. Dari tadi aku duduk. Aku masuk di sini untuk bertanya tentang iman kalian. Jangan Aku untuk tanya menjawab. Iya. Sedangkan kami umat Islam ada aturannya disuruh makanan halalan toyiban. Lalu ketika pada waktu itu para sahabat yang datang ke Madinah disuruh minum mencampur susu dengan air seni onta, di mana itu untuk pengobatan. Pertanyaanku, daripada Tuhan kau nyuruh minum racun, suruh mati. Sementara nabiku suruh sembuh pakai air seni onta. Tuhan kau suruh minum racun. Sehat tak kau Tuhan kau itu? Unta bisa sembuh. Coba kau minum Rifa sekarang. Oh, ini kau nggak ngerti. Biar ku Coba tunjukkan kau minum kau sekarang. uroterapi. Coba kau Mana? minum sekarang. Kita Itu adu kan- berdua ya. Kau minum racun, aku minum kencing onta. 1 galon aku minum kencing onta. Kau mau nggak minum 1 sendok racun seperti perintah Tuhanmu? Mau nggak? Aku 1 galon kencing onta. Kau minum sekitar selama sebulan lah, berturut-turut. Kau belikan aku kencing onta, aku belikan kau racun. Mau kau nggak minum racun? Aku minum kencing onta. Ayo, sepakat kita dulu. Nggak usah berbaik, nggak usah kita sosokan banyak cerita lah. Belikan aku kencing onta yang harganya sekarang itu kalau nggak salah 1 liter Udah sekitar kabur dia, 350. udah kabur dia. 350.000 harga kencing onta di Arab itu 1 liter. Kalian belikan aku 1 galon, aku belikan kalian racun tikus, kalian minum 1 sendok, aku minum 1 galon kencing onta. Ayo taruhan kita. Udah kabur. Giliran Tuhan kau minum racun.
Nggak ada aja orang Kristen nih. Kayak gitu Kristen nih ya. Nggak ada aja kalian. Hah. Mau tidur aku. Baiklah kawan-kawan. Joston Zebo. Oke. Berarti tuh gimana? Apa? Kau cobalah dulu. Gimana? Belikan aku. Kau cobalah dulu. Kalau Gimana kau belikan aku? Kau terbukti- lucu ini. Kau nyuruh sesuatu yang nggak ada di kau belikan dulu. Harganya 1 liter 350.000. Nabi itu Nabi apa? Nabi Muhammad. Emang tahe. Tuhan kau suruh minum racun, Tuhan itu kayak gitu. Kalian itu udah disesatkan oleh Nabi Muhammad itu. Bergetar suaramu. Inilah orang Kristen. Kau bilang nabiku menyesatkan. Sementara uroterapi menyembuhkan dengan menggunakan air seni manusia, bahkan digunakan oleh nenek moyang kau, orang Romawi. Ya, bahkan orang Yahudi pun mengenal istilah uroterapi. Kalau orang Romawi pakai kencing orang lain manusia. Nah, sekarang kutanya, ada kau dilarang minum kencing mamamu dalam kitabmu? Ada larangan minum kencing manusia dalam kitabmu? Kau lari-lari pertanyaanmu. Kau giliran ditanya balik, kau bilang aku lari-lari, aku duduk kayak gini, kau bilang lari-lari. Yang lari-lari itu nggak kayak gini. Ini lari-lari itu kayak gini loh, kayak gini loh lari-lari. Aku Jelek duduk, kali, kau bilang lari-lari. jelek kali. Kok jelek kau? Kau ini lucu. Aku lagi duduk, kau bilang lari-lari. Giliran aku bertanya, kau bilang lari-lari. Hantu kau. Bertanya mampu kau, menjawab nggak mampu kau. Kau bilang aku lari-lari. Dari tadi aku duduk kok. Saya naik di atas Ada itu. gila-gilanya kau. Ini gara-gara kau makan B2. Minimal kau kayak orang Yahudi itu nggak makan B2. Pintar-pintar mereka. Kau gara-gara makan B2 jadi kayak gini, longor kau. Kau bertanya, mau? Giliran ku balik tanya, kau bilang aku lari-lari. Aku cuman tanya, di agama kau ada tidak Tapi kau larangannya bilang tidak. meminum kencing manusia? Ada nggak larangannya? Jangan kau tanya balik sama aku dulu. Kenapa kau nggak mau ditanya? Malu kau. Kalau di kitab kau nggak ada makanan halal haram. Orang Karena- Yahudi ada makanan koser. Kau ada nggak makanan halal haram? Saya naik Mending di si atas Darni. itu bertanya. Si Darni masih mending, dia masih ada makanan-makanan yang dilarang dia, yang nggak dimakan dia. Kau kan biji dia sekarang. makan biji. Kau jangankan biji, isi bijinya pun kau makan kalau boleh. Bahkan si Agatha pernah mengatakan, telinga kau pun halal bagiku. Karena Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Ya ada loh orang Kristen yang nanya sama si Agatha, kenapa kalian, kan ada kan orang Advent ini kan, mana Yesus mengatakan nggak boleh makan B2. Dikasih sama Agatha ayat, terdiam orang Kristen itu. Kalau si Darni berebut sama si Agatha, dikasih sama Agatha, segala sesuatu halal bagiku. Jawab si Agatha, telinga kau pun halal bagiku. Kata si Agatha, ada loh aku videonya itu. Bukti kalau kalian tuh menghalalkan makan manusia juga. Bahkan Agatha sendiri bilang, telinga kau halal bagiku. Kalian giliran minum kencing manusia nggak dilarang, kalian pula mengkritisi orang yang diizinkan, dibolehkan meminum air seni onta untuk obat. Giliran Semuanya kami dibolehkan. Apakah itu bermanfaat bagi kami? Tidak. ya aku tanya, kalau ada manfaatnya minum kencing manusia, boleh nggak berarti? Boleh, kenapa Ya enggak? udah, Itu kenapa kau jawaban kritisi orang makan pintar. kencing onta? Berarti kau makan minum Emang kencing orang ada larangan. emang itu menyembuhkan. Loh, makanya kau belajar ilmu kesehatan. Nih, itu kutunjukkan makanya- kau dulu. makanya itu sama. Inilah kadang-kadang aku. Kau Kau bertanya, aku jawab. Nih, kutunjukkan sama kau. Kau buktikan. Iya, aku buktikan. Kalau memang bisa kau buktikan, kau minum sembuh kau dari omongan kosongmu itu. Apalah kau kau mending belajar sama dokter, entah apa-apa. Omongan kau aja nggak jelas. Belajar kau bahasa Indonesia dulu. Nenek kau itulah. Nenek kau lah. Kenapa nenek kau rupanya? Pakai sugi dia, nenek kau. Rifa. Kenapa nenek kau? Ada nenekmu secantik aku. Masa Hah? 3 kali Muhammad Ada 3 itu kali. menyesatkan Yang umat tega kalian. itu kau. Tuhan kau kutuk, Galatia pasal 3 ayat 13. Yang tega itu Tuhan kau. Ya, masa bapak Tuhan membunuh Tuhan anak, itu yang tega. Mikirlah kau. Tunggu Pak, coba saya tantang dia. Berani kan? Apa itu? Wilson, yang kamu kuasai Bible apa? Ayo kita dialog. Saya masih belum persiapkan data. Bergetar Siapa nama suaranya Ustaz Tata? Tata. Tata. Nah begini,
karena saya cuma naik di atas ini untuk bertanya aja. Cuman ini mulut nenek Rifa ini ngaco kali. Bergetar kau. Kedengaran getaran jakunmu itu, mau keselek jakun kau. Karena kau itu mau menyerang agama Islam, tapi kau salah berhadapan dengan aku. Salah orang kau. Kenapa salah? Emang kau seberapa apa kau ini sedikit? Aku bahkan lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini loh. Nenek kau itu. Iya, buktinya aku diamkan kau. Diam kau. Ha, tengok. Kenapa? Ah, diam kau kan? Ah, kau minta tolong sama Yesus, bisa nggak buka mic-nya itu? Takut dia emang di mute. Ah, lebih berharga. Kayak anak-anak kau bikin aku. Kayak Kepada anak-anak. aku sehingga aku bisa menurunkan dan menaikkan kau. Ha. Kok di mute takut ini? Kita ngelek tuh. Jadi Juston, kau nggak malu kau. Kau itu peminum kencing manusia sama kotoran manusia, TAI manusia tau kau. Tau kau Jason? Kok lari si Rifa itu dulu? Takut dia? Takut dia kan tombak lah. Apa lagi kau otak waras? Iya, saya mantan Kristen, saya udah tobat dari ajaran iblis. Astaga. Itu kau. Dia tahu. Oh, abang dulu Kristen, Bang. Apa yang membuat kau jadi mualaf? Iya, karena aku cinta Yesus, ya. Oten itu bukan bagi Yesus. Kalau mau ikut Yesus harus mualaf seperti saya. Nenekmu itu sejak kapan? Jelas, Yesus Muslim. Yesus gak kenal Kristen. Tahu kau? Mana kenal Yesus sama Kristen? Makanya kalian dulu Yahudi kalian. Karena kalian kitab Yahudi kalian comot-comot. Kapanlah waktunya Roh Kudus menjamah hatimu ini? Ke Oten itu pemimpin kencing manusia. Tahu kau? Ada ayatnya. Tahu kau? Oh, ada yang tanya. Ayat di mana bang kencing? Oh, Yesaya 36 ayat 12 bang. Itu Oten peminum kencing manusia sama kotor manusia. Pemakan kotor manusia. Udah tidur aja kau tak waras, anakmu itu lagi. Paham Bible. Bible lah yang membuat saya jadi mualaf. Tahu kau? Tahu apa kau dalam Bible kau? Jadi saya naik di atas ini untuk bertanya, tapi lari si Rifa pula ini. Makanya jangan ngayal-ngayal kau. Oh, Pak Ustadz datang mungkin belum Itu dia langsung lari langsung ngoceh, dia dikeluarkan mulut harimaunya itu. Silahkan kau bertanya sama Ustadz kami, guru kami itu. Nah itu dia tadi. Cuman kan saya tanya baik-baik. Kenapa? Silakan. Mau nanya apa? Nah, kenapa? Dialog kamu udah mungkin berani dialog. Kamu udah paham Bible kamu. Kenapa Nabi kalian itu